Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah agar setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh bermohon agar sisa waktu dan seluruh nikmat yang diberikan menjadi kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita akan dihitung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Islam tidak mengajarkan tentang ras sebagaimana yang terjadi di dunia ini. Sebagian mengatakan bahwa yang kulit hitam lebih rendah dari yang kulit putih. Maka sesungguhnya Islam hadir untuk memberikan sebuah solusi terhadap masalah ras dengan mengukur seseorang bukan dari hartanya, bukan dari ganteng atau tidaknya, tetapi dari ketakwaannya. Dan ini sungguh sebuah agama yang sangat indah yang menjadi kebenaran sampai yaumil akhir insyaallah taala. Pagi ini insyaallah saya masih menyampaikan tematik sekali lagi terkait dengan bulan Syawal ini. Biar kita mendudukan istilah silaturahmi atau silaturahim dengan benar, karena ini masih terjadi kekeliruan di masyarakat. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi ini saya ulang supaya yang lupa jadi ingat. Saya lihat kemarin ketika Syawalan kemarin masih banyak yang sepertinya belum sepenuhnya paham terhadap istilah silaturahmi dengan benar. Maka pagi ini kalau diberikan judulnya adalah mendudukan istilah silaturahmi dengan benar. Kalau ada yang sudah lewat hari, sudah 2 minggu ini, kemudian ternyata kemarin ketika sawalannya belum sepenuhnya benar secara fikih, maka insya Allah masih ada waktu untuk dibetulkan. Ya Bapak Ibu sedaya, ini catatan lama yang saya bawa insya Allah, tapi insya Allah masih update sampai kapanpun. Dan ini pula yang saya sampaikan kemarin ketika misi sholat id di Sorosutan. Dan banyak di antara jamaah yang merasa bahwa sebaiknya memang begini yang disampaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi yang hadir insya Allah. Rasulullah menyebut hari Id yang tentu saja kita masih bisa rasakan sampai sekarang, dan pesan fikihnya sampai 11 bulan ke depan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan hari kemenangan. Hari kemenangan. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap diantaranya adalah godaan syaitan selama 1 bulan. Kita mendapati bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita sungguh-sungguh menang. Buktinya ibadah kita sangat baik di bulan itu, karena memang ada penyeru kebaikan di situ dan ada penyeru untuk menghentikan keburukan. Maka di Syawal ini dibawa, ini bahwa kemenangan yang sudah diperoleh dengan dilatih selama 1 bulan ini dibawa ini. Jangan sampai kita di bulan Syawal kemudian hilang sholat lailnya. Eman-eman sudah dilatih 1 bulan penuh kok tiba-tiba hilang, itu kan eman-eman. Meskipun mungkin masih di awal waktu, sebagian mungkin tahajud berat, maka di awal waktu setidaknya sebagaimana di bulan Ramadan kita laksanakan. Syukur-syukur malamnya bangun, kemudian ditambah sholat tahajud. Ini menunjukkan bahwa Syawal itu menang. Syawal itu kemenangan. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kita dijanjikan untuk mendapatkan surganya Allah, khususnya bagi mereka yang selama 1 bulan
diterima amalnya. Diterima amalnya. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian juga malamnya kita sebutkan berulang-ulang di sepanjang bulan Ramadan. Maka seseorang yang diampuni dosa-dosanya, konsekuensinya Allah akan memasukkan kita kepada surganya. Kemudian Rasulullah juga menyebutnya sebagai hari kasih sayangnya Allah untuk kita. Oleh karena itu, pesan utama di antara datangnya bulan Syawal ini, pastikan kerabat kita itu mendapatkan kasih sayang kita. Dan ini sangat terlihat kemarin ketika kita saling bertemu. Ingat, bertemu kerabat. Saya garis terbalik, kerabat. Nanti saya terangkan maksudnya. Kemudian hari Syawal, bulan Syawal ini sampai hari ini di sebagian tempat masih ada Lebaran hari ke-7 dan lain sebagainya. Di tempat saya itu masih. Jadi tempat saya itu Lebarannya panjang. Kemudian disebut sebagai hari saling mengunjungi. Mengunjungi di antara kerabat dan di antara kaum muslimin. Saya kunjungan pertama ke sini insya Allah. Kemudian Rasulullah juga menyebutnya sebagai hari saling mendoakan. Nah, ini dibawa sepanjang tahun. Dan tentu saja Rasulullah mengajarkan kepada kita tidak ada yang lebih indah di ajaran Rasulullah, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sebuah doa yang sangat agung. Semoga Allah menerima semua amal kita di sepanjang bulan Ramadan. Taqabbal ya karim, amin. Kita memohon kepada Allah yang Maha Karim untuk mengabulkan doa kita tersebut. Dan ini dilakukan 6 bulan sebenarnya. Kita minta agar diterima amal kita itu selama 6 bulan berturut-turut. Demikian para sahabat mengajarkan kepada kita. Maka ini juga dibawa, biasakan untuk saling mendoakan. Kemudian yang ingin saya tekankan pagi ini terkait dengan penyebutan Rasulullah bahwa Syawal itu adalah hari kesenangan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, li ta'lamal yahud, kata Rasulullah, beritahu itu orang-orang Yahudi, ana fidina fushah, bahwa di dalam agama ini itu ada fushah. Fushah itu apa? Kelonggaran. Bahwa di dalam agama Islam itu ada kelonggaran. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup di Madinah berdampingan dengan kaum muslimin itu selalu mengatakan bahwa di dalam Islam itu terlalu padat, ibadah terus, sehingga terkesan tidak pernah ada kelonggaran sedikit pun. Maka Rasulullah di hari Id menyampaikan, li ta'lamal yahud, beritahu untuk orang Yahudi, anna fidina fushah, bahwa di dalam agama ini juga ada fushah. Di antara bentuknya adalah Rasulullah mengizinkan orang-orang Habasyah untuk bermain-main di Masjid Nabawi, yang itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Masya Allah. Bayangkan sampai hari itu seorang istri Nabi radhiyallahu anha dibolehkan untuk melihat permainan di Masjid Nabawi. Maka sekali lagi Rasulullah bersabda, li ta'lamal yahud, beritahu tuh orang-orang Yahudi bahwa di dalam agama ini ada fusah, ada kelonggaran. Maka bersenang-senang, berbahagia di hari Id, tentu saja di sepanjang bulan Syawal ini adalah syariat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan agung yang semestinya dibawa, bahwa kita itu menjadi agen kegembiraan di bulan Syawal ini, dan kita bawa sepanjang 11 bulan ke depan insya Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai di hari Id di bulan Syawal ada kerabat kita. Sekali lagi, saya tidak mengatakan kaum muslimin, saya katakan jangan sampai di antara kerabat kita yang kondisinya susah di hari itu. Yang kondisinya susah di hari itu, sakitkah atau karena kekurangan ekonomikah? Kita tahu Bapak Ibu Sedoyo, begitu banyak
dalam satu kerabat yang mungkin sebagian kaya, sebagian miskin. Yang miskin ini malu mau bertemu dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Gini apa nggih? Mungkin yang kaya sebenarnya nggak ada masalah, nggih. Tetapi kadang-kadang yang miskin, mohon maaf, dia itu tahu diri, mau bertemu dengan keluarganya, ini menahan diri. Sudahlah, saya nggak ketemu nggak apa-apa, daripada nanti saya malu atau dipermalukan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian keluarga yang melihat keluarganya yang miskin dalam tanda kutip agak kurang diterima, atau dalam bahasa yang kasar agak jijik, mengerikan kan? Apakah ini terjadi? Terjadi di mana-mana ini. Terjadi di mana-mana. Maka ketahuilah syariat Nabi Muhammad SAW terkait dengan Syawal ini adalah kita menjadi agen kegembiraan bagi kerabat kita. Sekali lagi, kerabat kita. Saya ulang-ulang kata kerabat karena ini pokok pembahasan saya. Sedemikian banyak orang yang bersemangat sekali untuk bertemu teman SMP-nya, teman SMA-nya, teman kuliahnya, atau teman sejawatnya, lupa bahwa saudaranya, pakliknya, buliknya gak ditemui dan dalam kondisi susah. Ini keliru besar masuk Syawal dengan cara kayak gitu itu. Dan ini fenomena ini terjadi di masyarakat. Sedemikian banyak orang yang begitu sopan, kata-katanya tertata rapih dengan teman SMP-nya, teman kuliahnya, tapi tidak dengan kerabatnya. Maka ini menjadi perhatian besar buat saya secara khusus, karena di dalam keluarga saya pun ada terjadi sebagian seperti itu. Kadang-kadang orang kaya nggak sadar, Pak Bu, bahwa dia telah berbuat yang menyakiti saudaranya yang miskin. Ini perlu diingatkan, Dan di antara bentuk menyambung silaturahmi adalah memberikan sebagian harta terbaiknya kepada kerabatnya. Sekali lagi, Al-Baqarah 177 dalilnya. Bapak Ibu sedaya, ini penting diperhatikan agar jangan sampai terulang. Kegembiraan atau kesenangan yang seharusnya menjadi syariat Nabi Muhammad SAW yang kita menjadi agennya, agen kegembiraan itu. Di hari Id dan di hari Syawal seringkali ternodai atau terkotori oleh permusuhan antar kerabat yang masih membara jauh sebelum Ramadan tiba. Kemudian ada perasaan dendam antar keluarga, mungkin karena menganggap orang tuanya bagi warisnya nggak benar. Ini sampai ke saya nih sering nih. Hanya karena, bukan hanya gitu, problem besar memang, masalah waris itu memang masalah besar. Berulang kali saya mendapati persaudaraan menjadi cerah bubrah gara-gara persoalan itu. Sehingga na'udzubillah ada orang yang di hari Lebaran masih merasa tidak nyaman atau marah kepada kedua orang tuanya karena persoalan ini. Betapa mengerikannya. Padahal hari itu adalah hari di mana kita menjamin seluruh kerabat kita dalam kondisi bahagia, dalam kondisi gembira. Kalau yang hadir hari ini ada yang lewat masa kemarin, ada keluarga yang mungkin terlewat. Kalau kebetulan jenengan punya rezeki banyak, kok jenengan belum kasih sebagian harta panjenengan, datangilah mereka, kasihlah. Karena bentuk silaturahmi nanti saya terangkan, di antaranya adalah memberikan sebagian dari harta kita, bukan hanya sekedar datang. Laisal wasilu bil mukafi, bukanlah silaturahmi kata Rasulullah bil mukafi. Mukafi itu membalas. Kita baik karena dia baik, kita memberikan karena dia memberikan. Itu bukan silaturahmi kata Rasulullah. Laisal wasilu bil mukafi. Mukafi itu saling berbalas saja. Yang dinamakan silaturahmi adalah ketika diputus silaturahminya, kemudian fasolaha, dia nyambungin. Kita dimarahi atau dimusuhi saudara, kita nyambung, itu silaturahmi itu kata Rasulullah. Makanya masya Allah, mendudukan istilah silaturahmi itu menjadi bagian penting. Apa sih definisi silaturahmi? Silaturahmi atau silaturahim dalam bahasa Arab lebih tepat silaturahim. Tapi kalau jenengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia,
diserap dalam bahasanya dengan istilah silaturahmi. Dan ini berbeda artinya. Kalau silaturahim secara syariat itu dengan kerabat, sekali lagi, bukan dengan teman kuliah, bukan dengan sesama kaum muslimin, bukan. Tapi dalam bahasa Indonesia silaturahmi umum, dengan siapapun maka disebut menyambung tali silaturahmi, tapi tidak secara syariat. Makanya ini harus dibedakan. Ini yang saya katakan, saya ingin mendudukan hal ini pagi ini supaya benar-benar clear. Definisi silaturahmi adalah menyambung hubungan baik dengan kerabat, sekali lagi. Menyambung hubungan baik dengan kerabat. Siapa kerabat kita yang terdekat? Kedua orang tua kita, kedua kakek nenek kita kalau masih, kemudian Pak Li, Bu Li, adiknya bapak, adiknya ibu, kakaknya bapak, kakaknya ibu, kemudian saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Ini adalah kerabat kita terdekat yang wajiblah buat kita untuk menjamin kebahagiaannya di hari Id dan di Syawal ini. Jangan sampai yang ini tertinggal sementara kita sangat semangat kepada yang lain, maka itu keliru besar. Keliru besar. Jadi kalau lewat masa kemarin kok ada kira-kira sebagian dari kerabat kita itu yang terdekat yang masih susah sampai hari ini, problem buat kita. Seharusnya keluarga berkumpul bagaimana membuat solusi buat yang bersangkutan. Ini silaturahmi. Sekali lagi kita menyambung ke ibu kita, bapak kita. Jangan sampai ini lewat, apalagi kalau ini lewat ya parah nih, parah sekali. Bagaimana kedudukan menyambung kebaikan dengan selain kerabat? Itu disebutkan secara syariat adalah kebaikan tersendiri, tapi bukanlah silaturahmi yang dengannya akan dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki. Itu bukan dengan teman-teman kita, tapi dengan kerabat kita. Falyasil rohimah, kita tahu nih, man ahaba, barang siapa yang suka, ayub satallahu fi rizkihi, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Falyasil rohimah, sambunglah silaturahmi. Silaturahmi yang mana yang dimaksud? Yang dengan kerabat, yang dengan kerabat. Maka sekali lagi, istilah silaturahmi itu dikhususkan untuk kerabat kita. Coba jenengan nanti tata ulang di rumah. Sudahkah kemarin waktu Id jenengan menjadi agen kegembiraan buat seluruh kerabat? Kalau belum, ulang lagi, datangi lagi. Berikan sebagian dari rezeki kita. Sebagian besar kita menempatkan istilah silaturahmi tidak pada tempatnya. Jika dia mengunjungi temannya, kita dengar di bulan ini banyak sekali reuni, benar apa benar? Benar kan? Ya, reuni SMP, reuni SMA, reuni kemudian dia mengatakan sedang silaturahmi secara syariat. Tidak demikian menurut syariat. Akibat dari kerancuan ini, problemnya di masyarakat adalah terlalu banyak orang yang sangat bersemangat menemui teman-temannya, tidak bersemangat menemui kerabatnya, khususnya kerabat yang susah. Ingat, hari itu adalah hari kegembiraan. Kita harus menjadi agen kegembiraan. Kalau kita enggak jadi agen kegembiraan, kita belum memenuhi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, fenomenanya terlalu banyak nih orang-orang yang bisa bermanis-manis, menata kata dengan teman-temannya, tapi tidak dengan kerabatnya yang miskin khususnya. Ini tersebar di media sosial ini keluhan seseorang yang nggak punya di antara keluarga yang punya. Itu tuh nyata itu, bukan hanya cerita kosong. Itu nyata, banyak terjadi. Membaca mboten? Di sosial media ada orang yang merasa sedih ketika hadir Lebaran karena bahkan oleh-olehnya pun nggak dilihat. Orang kanggo oleh wong miskin deh, cuma kayak gitu dibandingkan saudaranya yang kaya raya.
adalah takdir dari Allah. Seseorang dalam satu atau beberapa orang dalam keluarga, sebagian kaya, sebagian miskin. Tetapi ingatlah, yang paling bertakwa di antara mereka itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Padahal ingat-ingat Bapak Ibu semuanya, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, kata Rasulullah, hadis sahih. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mengerikan ancaman pertama kan, orang yang memutus kerabatnya itu tidak masuk surga. Selain itu, orang yang memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu dibiarkan saja, dianggap didelok oleh Gusti Allah. Rasulullah bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum, kata Rasulullah. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya, hatta faragha minhum, sampai seluruh penciptaan makhluk selesai, satu di antara makhluknya adalah rahim, qati'u rahim, maka rahim itu berdiri. Dalam riwayat lain, wa fi riwayati ar-rahimu mu'alakatun bil ars, dia bergelantungan di arsnya Allah. Dalam rangka apa dia bergelantungan di arsnya Allah? Rahim berkata, ini perkataan ini sungguh menakjubkan. Hada maqamu a'iti minal qati'ah, apakah ini tempat di mana saya rahim boleh mengadukan tentang pemutusan atas diriku? Jadi sudah dikasih nubuah, akan datang suatu masa di mana di masa yang akan datang ada orang yang memutus silaturahmi memang. Ya Allah, apakah benar ini tempat di mana saya bisa mengadukan tentang pemutusan atas diriku, pemutusan silaturahmi? Maka kemudian Allah menjawab, na'am, benar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, amma tardoina an asilaman wasolak. Apakah engkau ridho wahai rahim jikalau ada orang yang menyambungkanmu, maka ku sambungkan kebaikan untuknya? Ingat, siapapun yang menyambung silaturahmi, disambungkan pula kebaikan kepadanya oleh Allah. Wa aqta'u man qata'aki, dan jikalau ada yang memutuskanmu, maka ku putuskan pula kebaikan darinya. Maka kemudian qalat bala, ini disifati perempuan berarti ya. Tentu saja ya Allah. Kemudian Allah berfirman, fadzaka laka, itu untukmu. Maksudnya sampai yaumil akhir nanti, siapapun yang memutus silaturahmi maka diputuskan kebaikan dari dia oleh Allah. Mengerikan kan? Sebaliknya siapapun yang menyambungkan tali silaturahmi maka disambungkan kebaikan pula olehnya. Bapak Ibu sedaya, di awal saya hijrah dulu, ketika kemudian ekonomi harus berat sekali, saya mengamalkan ini tuh berat. Karena Pak, saudara saya banyak di luar kota. Sengaja saya mendatangi yang di Purwokerto ada 2 orang, kemudian ada yang di Tangerang nggak kesampaian waktu itu. Saya datangi satu persatu, saking semangatnya ini di luar bulan Syawal yang saya lakukan. Kemudian sekuat tenaga membawa oleh-oleh sebisa saya. Karena perjuangan silaturahmi memang luar biasa. Ini persoalan agung, bukan persoalan kecil. Jadi silaturahmi itu sengaja kita memang datang ke sana. Khususnya buat saudara yang mungkin ada sedikit slack dengan kita, datangi segera. Itu yang namanya silaturahmi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Iqra'u in syi'tum, bacalah ayat ini jikalau engkau berkehendak, engkau mau. Yaitu surah Muhammad ayat ke-22, 23, 24. Fahal asyaitum in tawalitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum, kata Rasul. Apakah jika engkau diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberi jabatan, merasa kemudian tinggi di antara keluargamu, kemudian engkau membuat kerusakan di bumi dengan memutuskan silaturahmi? Mengerikan kan? Kerusakan di bumi ini indikatornya diantaranya adalah pemutusan silaturahim. Ini bukan persoalan kecil. Maka ilmu faraid, ilmu tentang waris yang seringkali membuat persoalan keluarga menjadi pecah belah,
itu ilmu yang sangat agung di sisi Allah. Dan ilmu inilah yang akan diangkat pertama kali ketika datang kiamat. Makanya ulama-ulama yang terkait dengan keahliannya di bidang faraid akan dimatikan duluan sebelum ulama-ulama yang lain. Makanya bagi yang mengerti, kadang-kadang sebagian ulama mengatakan saya takut mempelajari ilmu faraid karena memang itulah yang akan diambil duluan oleh Allah. Karena dengan ilmu faraid, ilmu tata cara waris diangkat oleh Allah, maka terjadilah pertengkaran antar saudara yang dengan itu rusaklah bumi ini. Mengerikan kan? Kita tahu sebuah negara itu tersusun dari provinsi, kabupaten, kecamatan, RW, RT, keluarga. Kalau ingin menghancurkan negara, keluarga ini dihancurkan. Selesai, karena nanti naiknya ke atas rusak semua. Makanya perhatian syariat terhadap silaturahmi itu dahsyatnya luar biasa. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah, kata Allah. Orang-orang yang seperti itu tadi, yang diberi kekuasaan, diberi jabatan, diberi ketinggian, kemudian dia membuat kerusakan di bumi dengan pemutusan silaturahmi, dialah orang yang dilaknat oleh Allah. Dan mengerikan ancamannya, fa'asammahum, Allah akan membuat dia jadi tuli, wa a'ma absarahum, dan dia akan dibuat buta oleh Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian tidak memperhatikan isi Al-Qur'an? Am ala qulubihim akfaluha, ataukah hatinya sudah terkunci? Dan ini benar Bapak Ibu sedaya. Jenengan perhatikan, kalau ada orang terjadi pemutusan silaturahmi di dalam keluarganya oleh yang bersangkutan, dijamin dia akan tuli dan buta terhadap ayat-ayat Allah. Dia akan susah belajar agama. Dia akan susah menerima kebaikan. Karena apa? Matanya, pendengarannya itu enggak dilembutkan oleh Allah untuk menerima kebaikan. Ini istilahnya dibuat tuli dan buta. Hati-hati Bapak Ibu sedaya. Sekali kita memutuskan tali silaturahmi, kita akan dibuat tuli dan buta terhadap ayat-ayat Allah. Mengerikan. Terlalu banyak ayat-ayat Allah yang menyuruh kita menyambung silaturahmi. Sangat banyak ayat-ayat dari Allah yang agar kita tidak memutus silaturahmi. Tetapi bagi orang yang sudah memutus silaturahmi, ini nggak kelihatan ayat-ayat seperti itu. Makanya istilahnya am ala qulubihim akfaluha, atau hati mereka sudah terkunci, sudah jadi ron. Mengerikan. Maka sekali lagi, Syawal ini kalau kemarin ada yang terlewat nih, di antara keluarga ada yang susah, nggak tertolong, ingatlah, datangi segera. Maka di antara pertemuan terakhir itu sebenarnya membahas siapa di antara keluarga yang masih susah, yang berkelebihan menolong yang susah. Sangat dipahami nggih. Mudah-mudahan kemarin waktu terah demikian. Saya seringkali disuruh ngisi acara terah keluarga. Sebagian yang saya sampaikan adalah persoalan ini. Kemudian di antara kerugian yang ketiga, selain tidak masuk surga, kemudian dilaknat oleh Allah, adalah tidak mendapatkan bonus ampunan setiap Senin dan Kamis. Sebagaimana sering saya sampaikan, tuftahu abwabul jannah yaumul isnain wal khamis. Kata Allah, dibukalah pintu surga setiap Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli abdin la tusyrik billahi syai'an. Bagi orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, maka dia mendapatkan ampunan setiap Senin dan Kamis. Illa, kecuali rajulun kanat bainahu wa baina ahisyahna, kecuali dua orang yang diantara keduanya masih terjadi pertengkaran. Fayuqal, kepada mereka dikatakan andiru hadaini, andiru hadaini, andiru hadaini. Tahan, jangan diampuni. Tahan, jangan diampuni. Tahan, jangan diampuni. Hatta yastoliha, sampai keduanya akur. Sampai keduanya akur. Bapak Ibu sedaya, ironisnya masih begitu banyak orang yang menghajar, meneng-menengan kali sedulure 2 hari, 3 hari, 10 hari, bahkan setahun rata kontakonan. Pernah dengar seperti itu? Nek kowe dadi mayit rata anter mayitmu ke kuburan saking jenggere. Batine mayit nek iso ngomong, ora diterki ora apa-apa wong ora krasa. Rasulullah bersabda, man
hajaro akhahu sanatan, siapapun yang mendiamkan saudaranya sanatan 1 tahun penuh, fahuwa kasaf idamih, sama juga dia telah menyembelih saudaranya, kata Rasulullah. Jadi kalau hari ini masih ada yang sampai setahun rata kontak-konan kalau sedulur goro-goro persoalan, ingatlah fahuwa kasaf idamih, kata Rasulullah. Sama juga dia telah menumpahkan darah saudaranya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Dan hadis yang sangat terkenal, sebagaimana sering saya sampaikan, di antara kerugian orang memutus silaturahmi adalah salah satu latur faulahum salatun faku ru'un sibron. 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya. Kenapa sholat? Yang lain dikiaskan ke sholat. Di antaranya adalah wa ahwani mutasoriman, adalah 2 saudara yang saling bertengkar, nggak diangkat sholatnya. Nek setahun rata kontak-konan, setahun pula itu nggak diangkat sholatnya, dan seluruh amal yang lain nggak kepake. Na'udzubillah. Maka ingat-ingatlah, saya berharap betul dengan ceramah pagi ini ada perhatian betul sepanjang tahun ini, kekhususan kepada kerabat kita yang lagi susah, disambung silaturahminya, ditolong. Inilah kehebatan agama Islam. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yahjuru akhahu fawqa thalas, menghajar saudaranya, meneng-menengan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Masih dikasih kesempatan oleh syariat. Nek jengkel banget maksimal 3 dino. Kata Rasulullah, yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Dua-duanya bertemu, yang satunya berpaling ke kanan, satunya berpaling ke kiri. Ini pesan berikutnya yang penting. Kata Rasulullah, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bisalam, siapa yang duluan memberi salam. Ini pesannya agung sekali. Jadi kunci kiwat silaturahmi itu adalah menghilangkan ego. Jangan karena saya lebih tua kok, ngapain saya minta maaf dulu sama yang lebih muda. Dia yang salah kok, saya yang benar, kenapa saya yang harus minta maaf sama dia? Kata Rasulullah, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah yabda'u bisalam, siapapun yang mendahului dengan memaafkan, mendatangi, menyapa dulu, itu yang bagus di sisi Allah. Bukan persoalan siapa yang benar dan salah, bukan. Ternyata yang terbaik wa khairuhuma di antara keduanya adalah yang memulai menjalin silaturahmi lagi. Maka ingat-ingatlah, ego dibuang. Bapak Ibu sedaya, ketahuilah, yang kita bahas ini, persoalan silaturahmi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Sangat banyak tertulis dalam Al-Quran terkait dengan silaturahmi. Maka perhatian terhadap silaturahmi, yaitu menjalin hubungan baik dengan kerabat, itu porsinya harus besar. Apa artinya kita terlihat menjadi orang soleh kalau ada keluarga kita punya problem, bahkan problemnya dengan kita? Na'udzubillah. Ancamannya itu sudah saya sebutkan begitu banyak, bahkan lebih banyak dari itu sebenarnya. Ada sekitar 15 atau 15-16 ayat terkait dengan ancaman silaturahmi. Karena ini ibadah yang agung, maka seseorang yang menjalin tali silaturahmi menjadi ciri khas penduduk surga. Allah berfirman, waladzina, dan orang-orang yasiluna, yang menyambung silaturahmi, ma amaruluhu bihi ayyusol, yang memang itu diperintahkan oleh Allah, ditegaskan menyambung silaturahmi yang memang itu diperintahkan oleh Allah, dan dia takut kepada Allah, dan dia takut kepada sempitnya hisab besok, susahnya hisab besok, maka ulaika, mereka itu adalah lahum uqubadar, adalah orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik. Maksud kesudahan yang baik, diteruskan, jannatu adnin, orang-orang yang akan masuk ke surga Aden. Sering dengar toh istilah surga Aden, surga untuk keluarga besar. Mungkin jenengan berpikir, jenengan akan punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cangga, punya gantung siwur, udeg-udeg dan sebagainya. Jawab sana, jenengan nggak melihat toh di dunia. Gini bang,
Tapi ketahuilah jikalau jenengan orang yang soleh dan menjalin silaturahmi, jenengan itu akan ditemukan dalam sebuah keluarga besar, ke atas dan ke bawah, di antara orang-orang yang soleh. Kata Allah, yadkhulunaha, masuk ke dalamnya, waman solaha, mereka-mereka yang soleh. Ingat kata kuncinya, mereka-mereka yang soleh, min abaihim, dari bapak kita, kakek kita, mbah kita, buyut kita, wa azwajihim, istri kita, istri kita kalau lebih dari satu nih. Kemudian wa dzurriyyatihim, dan seluruh keturunan kita yang soleh masuk surga dan kita ketemu. Masya Allah, kita sekarang ketemu lebaran dengan yang kenal saja sudah bahagianya kayak mana. Bagaimana lagi kalau nanti kita di surga dikumpulkan dengan seluruh ujung ke sana yang soleh bertemu dengan kita. Betapa bahagianya kita. Itu untuk siapa? Orang-orang yang menjalin tali silaturahmi, yang tidak memutuskannya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai hari ini kan masih terkenang tuh pertemuan kemarin. Iya bang, di keluarga aja pembahasannya masih seperti itu. Masih pengen ketemu lagi ya. Kemarin kok rasanya belum selesai ya. Pengen kumpul lagi kan begitu. Gitu bang. Di perjalanan saya kemarin WA, inilah udah sampai Purworejo gitu. Wah seneng yo. Bisa ketemu kemarin. Pengen ketemu meneh. Masya Allah. Apalagi kalau kita ini ditemukan dengan orang-orang soleh dari keturunan kita dan mbah-mbah kita. Masya Allah. Surga Aden tempatnya. Kemudian sekali lagi, menempatkan kerabat lebih diutamakan bahkan dibandingkan orang fakir miskin, itulah silaturahmi. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa id ahodna misaqo bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin. Ingatlah, kata Allah, ketika aku mengambil perjanjian dengan Bani Israel untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadaku, berbuat baik kepada orang tua, kemudian wadil qurba, kepada kerabat, didahulukan bahkan dibandingkan orang miskin, orang yatim. Sangat dipahami ya? Jadi ini ada orang lain, ini keluarga kita, ini susah, yang didahulukan keluarga dulu, kerabat dulu. Karena apa? Ini perintah Allah pada kita. Kalau masing-masing keluarga sudah melakukan itu, insya Allah selesai persoalan negoro. Saya yakin Pak, saya yakin banget, insya Allah di dalam sebuah keluarga ada saja yang diberi kemampuan lebih. Seandainya yang diberi kemampuan lebih itu mengetahui tentang silaturahim, maka insya Allah persoalan keluarga itu selesai. Ada sebuah keluarga yang kalau kumpul di terah itu membahas siapa yang mau nikah. Urunan beli tanahnya, ada yang urunan 1 meter, ada yang urunan 2 meter, 3 meter. Ini bagus, Masya Allah. Ini terjadi nih di salah satu keluarga besan dari kakak saya. Jadi kalau terah itu siapa yang belum punya rumah, yuk urunan beli tanahnya. Urunannya ya ada yang 1 meter, 2 meter, 3 meter. Misalnya tanahnya harganya 300.000, ada yang ngasih 300.000, ada yang ngasih 600.000. Itu kan bagus. Mempraktekkan surah Al-Baqarah 177 tentang bahwa wa atal mala ala hubihi dawil kurba, memberikan sebagian harta yang ia cintai kepada dawil kurba, kepada kerabat. Sekali lagi yang ingin saya tekankan, silaturahim itu dengan kerabat. Jangan kita baik ke sana kemari kita baik di antara orang-orang, keluarga kita problem. Ini masalah. Maka pastikan keluarga terdekat kita selesai. Berikan kepada mereka, kakak kita, kerabat kita, om kita, bibi kita, yang terbaik yang kita miliki. Jam berapa? Kalau nggak keliru 42 nih, saya tambahin sedikit. Bapak Ibu Sedoyo, karena ini ibadah besar, hadiahnya juga besar, maka tantangannya pun besar. Rasulullah ingatkan, terkadang kita takut membantu saudara kita karena dengan itu mungkin berkurang harta kita. Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal, man ahaba ayub sato fi rizki, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka fal yasil rohimah. Ternyata rumusnya adalah dengan menjalin silaturahmi. Buktikan saja. Saya tidak ingin memberikan teori, buktikan saja bahwa itu benar. Kemudian terkadang seseorang mendapati kerabatnya tidak menghargai pemberiannya. Wis dikei malah alah mung koyo ngene iki yo opo. Pernah seperti itu? Pernah kan? Itu
Itu sering terjadi seperti itu. Bahkan kadang-kadang dalam tanda kutip gerakan saja sudah menghina gitu. Maka ingatlah Rasulullah bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah silaturahmi yang kita membalas kebaikan saudara kita, walakinil wasilu, tetapi menyambung silaturahmi itu adalah alladzi idza qati'at rahimuhu, yang ketika diputus silaturahminya dengan dijelek-jelekkan itu, wasallaha, kita menyambungnya. Seseorang mengeluh kepada Rasulullah. Saya sebutkan artinya saja nggih, karena waktunya mepet. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai saudara, saya menyambung silaturahmi kepada dia, dia memutuskannya. Kita udah datang baik-baik, kemudian dia memutuskannya. Saya bersabar kepada dia, dia jahil kepada saya. Maka Rasulullah mengatakan, jikalau keadaanmu memang demikian, maka seperti seolah-olah engkau memberikan makanan berbentuk makanan bara api kepadanya, sementara engkau tetap mendapatkan pertolongan Allah. Maksudnya bagaimana? Dia seperti makan bara api. Karena apa? Memutus silaturahmi itu bahaya banget. Tapi kalau kitanya terus menyambung, kita tetap di dalam pertolongan Allah. Maksudnya apa? Komitmen saja, terus saja, sambung saja, walaupun mungkin gak diterima. Paham ya? Walaupun mungkin dihina. Orang miskin datang ke orang kaya kadang-kadang, alah bawaanmu ki opo kok yang ngono kuwi, ra kanggo. Kita tetap jalan terus, karena sepanjang kita seperti itu, ketahuilah pertolongan Allah, kebaikan Allah terus meliputi kita. Ini penting. Sebagaimana di awal dikatakan, siapapun yang menyambung silaturahmi, kebaikan akan terus datang kepada dia. Ini dahsyat sekali nanti kalau jangan dipraktekkan. Jangan akan merasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pagi ini terkait dengan waktu juga. Insya Allah sebenarnya ada beberapa yang belum dibahas, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita sepanjang di bulan Syawal insya Allah. Demikian disampaikan nggih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya katakan satu ibu lain ayah atau sebaliknya, ini apakah juga bisa dikatakan kerabat? Pernah kami silaturahmi salah satu saudara sudah datang ke rumah. Kami pergi kan biasanya kita kasih uang kan, tapi dia nggak mau terima. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti saya sebenarnya pengen membagi tentang di grup insya Allah tentang silsilah kerabat yang lebih lengkap. Secara prinsip yang seayah, yang seibu, yang sekerabat. Jadi yang masih ada hubungan nasab. Nah, definisi hubungan nasab itu yang ini kan agak panjang. Ini yang pengen saya sebenarnya kopikan, tak bagikan ke seluruh jamaah insya Allah. Jadi secara prinsip yang ada hubungan nasab, yang ada hubungan darah. Berarti yang seayah atau seibu itu masih punya hubungan nasab. Tentang tadi apa? Tidak diterima gimana Pak? Ngasih? Ya kita sudah datang ke rumahnya, kita kasih uang, tapi dia nggak menerima uang. Yaitu seperti yang tadi, yang terakhir, yang terakhir. Ya kita paham sepanjang jenengan terus lakukan itu, insya Allah kita di dalam syariat menjalin silaturahmi insya Allah. Jadi nggak masalah insya Allah. Ada lagi? Kalau ada yang berselisih, kita kan berusaha seperti tadi. Terus bagaimana kalau ada solusi terus diselesaikan secara hukum misalnya? Itu kan dari salah satu dari satu segi itu bagus karena selesai. Dari satu segi kan seakan-akan kan malah lebih jauh nanti. Sebaiknya jangan sampai ke hukum masalah keluarga. Sebaiknya jangan sampai ke hukum. Kita sebagai yang insya Allah yang mengerti itu bagaimana sih? Ya kita memberikan edukasi jangan sampai ke hukum lah. Karena di dalam agama kita tetap mendahulukan kekeluargaan. Apalagi kalau misalnya kerabat. Itu Pak. Insya Allah. Sudah Pak. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.